apa saya buat perlu lagi kan nih saya join program. Dengan kesibukan nih kan, saya tidak semangat toh mau melayani dalam program nih. Saya rasa penat betul. Tapi Tuhan, kenapa aku panggil saya untuk melayani? Aku percaya dia kawanku, kalau dia ada masalah pasti dia akan cerita. Aku mau tanya kamu orang, Mbah, betul ke itu tindakan yang aku ambil? Dan apa seharusnya aku perbuat? Saya ikut misi YC pun untuk lari dari masalah saya. Tapi, betulkah niat saya? Betulkah cara saya? Mungkin misi YC boleh bagi lebih dari yang saya mau, atau sebaliknya. Shalom semua, saya Justin, tapi lebih dikenali sebagai Moses, dan hari ini saya mau share pengalaman saya dalam CYC kali ini. Macam yang saya cakap sebelum ini, saya ada kesukaran dalam pelajaran, kelelahan dalam pelayanan, dan ada sahaja halangan-halangan yang saya hadapi setiap hari sebagai seorang pelajar. Tapi memetik daripada tema CYC itu sendiri yang berbunyi, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi ini adalah satu ayat yang sangat meneguhkan saya, dan saya tahu semua saya punya kesukaran, semua saya punya halangan-halangan, dia akan tetap susah, dia tidak akan berubah, tapi dalam Tuhan saya ada kekuatan. Shalom semua. Lepas saya renung, saya rasa saya dapat sudah jawaban untuk persoalan saya hari itu. Saya rasa kenapa Tuhan panggil saya untuk terus melayani adalah sebab He longs for me, He wants to have a good relationship with me, and above all, He loves me. Saya percaya Tuhan panggil saya untuk terus melayani walaupun dalam kesibukan, sebab Dia sangat percaya yang saya boleh buat. Walaupun semua tuh agak sukar untuk dilalui. And God also wants me to believe yang Dia akan bagi kekuatan dan Dia akan selalu bersama-sama saya untuk lalui ini semua. Saya patut lebih bersyukur sebab He never gives up untuk panggil saya untuk terus melayani. Lastly, untuk kamu orang yang mengalami situasi macam saya mau cakap, apa saja panggilan yang Tuhan bagi untuk kita, itu adalah satu invitation. It is God's invitation to us all. And segala pelayanan atau perbuatan yang kita buat, itu adalah our response to God's invitation. And I can say, panggilan Tuhan itu adalah God's invitation for us to experience His love. Percayalah yang Tuhan akan selalu rindu kita, akan sentiasa panggil kita. And it is all because He loves us all. Amen. Shalom. Berdasarkan soalan saya tempo hari, yaitu apa tindakan yang perlu saya ambil, apa yang saya boleh katakan, itu semua bergantung kepada seseorang, sama ada ingin menanyakan atau mengabaikan saja. Sekiranya pada masa itu saya mengambil keputusan untuk mengabaikan saja, maka ia sama seperti saya memberi dia ruang untuk berpikir. Tiada orang yang akan mendengar dia dan peduli dia. Tetapi sekiranya pada masa itu saya memilih untuk menanyakan, seharusnya saya pada masa itu teruskan saja menanyakan dia, kau oke juga? Mungkin dari situ dia akan merasakan ada orang yang peduli sama dia. Dari situ juga mungkin saya boleh membawa dia bercerita dan menjadi pendengar yang baik. Harapan saya, marilah kita sama-sama menanyakan kabar kepada rakan-rakan kita yang telah lama kita tidak hubungi atau chat. Mungkin dari situ mereka akan merasa gembira. Contohnya bertanya kabar, apa kabar kau hari ini? Mungkin akan mengubat hati mereka. Akhir kata daripada saya ambil dari petikan Alkitab
yang berbunyi, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 25. Sekian, terima kasih. Shalom kamu, saya Francisca atau kamu boleh panggil Pen. Saya percaya kita pernah dan sedang mengalami perkara yang sama seperti situasi saya dalam video minggu lalu. Tapi janganlah kamu risau, sebab sekusut manapun pikiran kita, Tuhan pasti akan membuka jalan, sebab Dia ialah jalan kita. He is our way. One CSG. One CSG, One CSG, One CSG. one CSG, always CSG. Amen.